Sampurasun wargi Jabar. Hari ini kita lagi di Jembatan Baru Dayakolot, Kabupaten Bandung. Jembatan penghubung yang saat ini sedang dalam proses perbaikan. Perbaikan ini dimulai pada tanggal 26 Juli 2025. Jalur ini ditutup sementara untuk proses meningkatkan keamanan yang akan berlangsung hingga tanggal 6 September 2025. Proyek ini memiliki panjang penanganan 0,009 km dan mampu menyerap anggaran APBD sebesar 6,004 miliar rupiah. Oh iya, pekerjaan ini pun mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 35 orang pekerja proyek jembatan. Penutupan ini dilakukan untuk memastikan struktur jembatan yang dapat menopang beban kendaraan lebih aman digunakan ke depannya. Karena jalur ini adalah jalur utama bagi wargi yang menuju ke arah Bojong Soang, Bale Endah, dan pusat kota Bandung. Untuk wargi yang sering melewati jalur ini, jangan khawatir karena masih ada jalur alternatif lain seperti Jalan Bojong Soang. Nah, jadi itulah update terbaru dari progres perbaikan Jembatan Baru Dayakolot. Tetap waspada dan patuhi rambu. Meski jalur dialihkan, tetap utamakan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi lur dengan channel Abdi Negara ya. Seperti biasa pada hari ini kita akan mereaksi beberapa video dan juga ya analisa tipis-tipis lah gitu ya lur ya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai play videonya, di sini gue akan memperkenalkan sebuah jam tangan model klasik yang model taktis seperti ini lur ya. Nih kayak gini lur bentuknya. Nah ini namanya Skymax 1815. Nah kelebihan dari fitur ini dia itu bentuknya konvensional ya lur ya. Jadi buat dulur-dulur semua yang suka dengan model konvensional ya. Nah ini sangat cocok sekali buat dulur semua. Jadi gayanya itu elegan. Terus kemudian dia itu sangat cocok untuk kegiatan-kegiatan outdoor gitu lur ya. Seperti olahraga yang ya membutuhkan adrenalin seperti itu ya. Nah dan ini udah tahan air lur. Jadi bisa dipakai kedalaman 10 meter. Dan dia ada lampunya gitu ya. Ada lampunya. Jadi kalau dulur misalnya di tempat gelap, kesusahan bisa melihat dengan memencet lampunya. Nah, ada dua pilihan warna yakni hitam dan juga hijau army. Nah, fitur layarnya sendiri itu sudah ada jam, menit dan juga detik serta ada tanggal dan juga bulan. Oke, lur, buat dulur semua yang tertarik dengan jam model taktis seperti ini, taktikal seperti ini, silakan klik di produk di bawah di deskripsi ya, lur ya. Oke, dan setiap dulur check out dari produk yang kami sertakan link di bawah, maka kami akan mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Oke lur, kita atur lagi fokusnya. Oke, langsung saja. Mana headsetnya? Lupa nggak dipakai. Kita play video yang pertama. Check it out. Ini saya siang hari ini, wah nih teman saya lama. Wah, Kades Soho. Kades Soho, Hoho kan? Purasaba, Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kita hari ini bersama Kades Bu Indah, ya kan, Kades Cantik. Pak Leteng nih yang sekarang viral desanya, Desa Dangder, yang mirip Lembur Pakuan, tapi bukan Lembur Pakuan KW itu namanya. Yang lagi viral. Udah Desa Dangder aja, Lembur Desa Dangder. Nah ini Pak Kades juga ini. Nih Pak Kades itu ternyata punya temen. Nah, Bapak sebelum jadi Kades profesinya apa? Saya dulu profesinya travel. Travel. Usaha travel. Usaha travel ya. Nah, ini para Kades di Jabar nanti Kades belajar ke Purasaba, tapi bukan Kadesnya yang belajar, kirim orang, 5 orang untuk di sana dilatih mengikuti proses pengelolaan peternakan ayam telur. Betul nggak? Silakan Pak Kades. Iya Bapak, jadi kebanyakan itu teman-teman Kades dari manapun luar Jawa sekalipun datang ke Purwasaba itu kebanyakan cuma kepengen lihat saya, kepengen foto aja. Masuk TikTok. Iya. Habis itu balik lagi. Habis itu tidak ada pergerakan. Itu padahal kita itu
tidak pelit untuk berbagi ilmu Pak Didi. Iya. Cakep, mantap. Maksud saya kalau memang mau belajar ya belajar dulu yang serius. Waktunya serius. Jadi besok kita di sana. Enak lihatnya ya. Kadis Aing itu bawa orang, kita belajar di sana. Kadisnya ikut juga, tapi di sana nggak boleh kemana-mana. Iya. Harus belajar. Yang 5 orang didampingi kadesnya, Iya. belajar mengelola peternakan ayam petelur, mengelola lele, Iya. kemudian mengelola administrasi manajemen Betul. BUMDes, Iya. sehingga BUMDesnya menghasilkan. Iya. Hampir di Purasaba hampir 1 miliar setahun. Hampir Keuntungan. 2 miliar. Hampir 2 miliar setahun keuntungannya. Dari 2 miliar itu digabung dengan dana desa bangun kolam Kolam renang sama kafe. itu nanti desanya mandiri, duitnya muter. Udah dicontohin Cakep lemur pakuannya begitu, Pak Kadesnya kreatif dong. Jadi lemur pakuan tertata dapat siapa? Bapak Pak Gubernur. Ya semangat para kepala desa di seluruh Jawa Barat dan di seluruh daerah lainnya. Kita kelola desa dengan baik, kemandirian desa akan melahirkan kemandirian bangsa. Betul Kang Dede. Oke, nah itu tadi Kades Hoho Alkaf ya, atau nama aslinya adalah Bapak Kades Yuni Nugroho. Nah ini adalah kepala desa dari Desa Purwasaba yang ada di Jawa Tengah Lur. Nah beliau ini 11-12 gitu dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi memiliki pemahaman tentang kemandirian pangan ya, tentang swadaya atau swasembada, swadaya masyarakat ya, swasembada pangan di kelas desa. Nah jadi kalau di desa itu makmur ya, bisa mandiri, maka negara juga akan mandiri. Nah ini keren banget menurut kami, daripada banyak dikasih dana bantuan tapi malah diselewengkan. Mendingan seperti ini. Jadi ya ini salah satu contoh ya, salah satu contoh sebuah bukti bahwasanya anak muda ya, anak muda yang giat bermedsos juga dan dia menjabat sebagai kepala desa, terbukti Kades Hoho bisa membuat desanya maju. Gokil. Ya jadi dari video tadi itu nanti kepala desa yang ada di Jawa Barat tadi ya kata Kang Deddy akan belajar beternak ayam, beternak sapi dengan Pak Kades Hoho. Tentu dong kita support ya. Oke, kita lanjut next video Lur. Nah, ini yang nyinyir-nyinyir nih. Lagi dan lagi Pak Gubernur kita menjawab dengan reaksioner, seakan-akan menyebutkan bahwa dilarang, tidak sah seseorang yang mengkritisi kebijakan Pak KDM jika orang tersebut adalah orang lain, bukan orang yang merasakan dari efek kebijakan tersebut. Yang lebih mengerikan lagi cara pandangnya, yaitu diminta untuk tidak mengkritisi di ruang curhat bahasanya, karena waktu itu yaitu di acara resesnya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya pikir jangankan guru, andai kata ada rektor, andai kata ada guru besar, sah-sah saja. Dan bahkan harus ada yang bersuara, harus ada yang berpendapat, dan harus ada yang menyampaikan. Ini orang kritik melulu ya. Pandangan seperti itu sungguh sangat berbahaya. Hati-hati. Coba buat anak-anak Bapak Sia ini. Anak Bapak Sia ini. Bapak Sia. Pengen tahu pendapatnya seperti apa? Komen ya. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya tidak kaget dan tidak heran lagi ketika melihat saudara Maulana Yusuf yang notabene sebagai anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat yang selalu berstigma negatif dan memberikan pandangan-pandangan miring terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan beberapa waktu lalu saya pernah memposting pandangan saya terhadap saudara Maulana Yusuf ini dengan judul menjawab kengawuran dan kesesatan berpikir sang legislator. Maulana Yusuf ini tidak respons itu dari ketika membahas dana hibah. Kenapa dana hibah itu dihentikan sementara waktu? Partai PKB. Sementara isi argumen-argumen yang ngawur saudara Maulana Yusuf ini membentur-benturkan Kang Deddy Mulyadi dengan nilai-nilai keagamaan. Malah kengawurannya itu semakin menjadi bukannya menjadi introspeksi diri, tetapi merasa diri paling benar. Kan ini bahaya. Saya teringat beberapa waktu lalu ketika ada salah seorang anggota legislator yang salah dalam menyampaikan salam dan pengucapan sampurasun. Tetapi anggota legislator tersebut langsung sadar diri dan mengklarifikasi serta meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Ketika ada salah pelafalannya itu. Namanya Yusuf Maulana. Beda hanya dengan Maulana Yusuf yang meskipun salah terus diulang, bahkan terus memberikan stigma-stigma negatif, pandangan-pandangan buruk terhadap Kang Deddy Mulyadi. Karena itu saya akan mencoba kembali memberikan pandangan sebagai masyarakat Jawa Barat terhadap statement-statement Anda yang bagi saya ngawur.
cara bernalarnya kacau, memberikan narasi-narasi yang begitu tendensius. Pertama, Anda mengatakan bahwa KDM menjawab dengan reaksioner terhadap pernyataan atau curhatan ibu-ibu dosen yang ada dalam forum reses tersebut. Sementara Anda sendiri tidak sadar bahwa Anda pun mempertontonkan reaksi Anda terhadap pernyataan Maksudnya KDM. juga sama reaksi, Kan ini konyol reaksioner namanya. juga Anda sendiri gitu. memberikan reaksi. Berikutnya, Anda menarasikan bahwa Nggak kerasa, KDM ya kan? seakan-akan, Anda menggunakan kalimat seakan-akan. Tidak sah seseorang itu mengkritik kebijakan KDM jika orang tersebut adalah orang lain. Anda menggunakan kalimat seakan-akan. Tapi pada bagian berikutnya Lur, secara teteh, eksplisit Lur. Anda mengatakan, ibu dosen tersebut dilarang kritis di dalam sebuah forum curhatan reses. Kan kacau ini cara berpikirnya. Di satu sisi Anda menggunakan kalimat seakan-akan, tapi pada kalimat berikutnya Anda mengatakan dilarang untuk kritis pada forum curhat reses. Dan pada kalimat akhirnya Anda mengatakan bahwa jangankan guru, dosen, Nggak bahkan konsisten sekelas gitu rektor ya. maupun guru besar, itu sah-sah saja mengumumkakan curhatannya di forum reses. Ini kelirunya. Karena itu saya akan menjawab kekeliruan cara bernalar Anda. Pertama, Kang Deddy Mulyadi tidak pernah melarang seseorang itu Betul. untuk mengungkapkan pandangannya di depan publik, termasuk di dalam forum reses. Iya. Bahkan di awal ucapannya, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen tersebut. Sumarni, saya ucapkan terima kasih atas curhatnya. Menghargai Dan berarti saya kan. sangat kagum terhadap ibu begitu mencintai pendidikan. Itu artinya Kang Deddy Mulyadi tidak anti kritik oleh siapapun. Bahkan Kang Deddy Mulyadi memberikan apresiasi dengan mengucapkan terima kasih. Lalu bagaimana mungkin Kang Deddy Mulyadi dianggap melarang seseorang mengemukakan pandangannya, memberikan kritik terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi jika orang tersebut bukan orang yang mengalami kebijakannya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi menambahkan bahwa semoga ke depannya ibu dosen tersebut tidak menyampaikan curhatannya di forum reses tersebut. Begitu. Semoga ibu nanti menyampaikan forumnya karena ibu dosen bukan Jadi dalam bukan forum pada curhat di tempatnya depan anggota gitu, DPRD, tapi sebaiknya ibu menyampaikan sebagai pengamat atau praktisi pendidikan yang bisa menyampaikan dalam bentuk narasi-narasi ilmiah. Kenapa? Karena beliau sebagai dosen. Kapasitasnya Iya. sebagai dosen atau sebagai praktisi pendidikan, semestinya dan seyogianya beliau mengemukakan pandangannya dalam sebuah forum ilmiah. Betul. Kenapa? Supaya tidak mendegradasi beliau sebagai seorang praktisi pendidikan, sebagai seorang Menurunkan akademisi. derajatnya. Itu tujuan Kang Deddy. Bukan berarti Kang Deddy melarang, tidak melarang. Tetapi alangkah lebih bijak dan baiknya sebagai seorang dosen atau praktisi pendidikan menyampaikan pandangannya itu dalam sebuah forum pendidikan atau sebuah forum ilmiah. Itu baru tepat. Benar-benar. Apalagi kita melihat apa yang disampaikan oleh ibu dosen tersebut. Bagi saya, narasi-narasi yang dipilih dan gestur tubuh yang dipertontonkan tidak mencerminkan seorang pendidik yang baik. Iya benar. Apalagi Anda mengatakan bahwa justru semestinya seorang dosen ataupun bahkan guru besar seharusnya menyampaikan dalam forum reses. Anda justru berupaya untuk mendegradasi seorang akademisi, memberikan pandangan-pandangannya tidak secara ilmiah. Di satu sisi Kang Deddy Mulyadi menjaga marwah dari ibu tersebut, yang notabene-nya beliau pun adalah seorang dosen sebagai praktisi pendidikan. Di sisi lain justru Anda berupaya untuk mendegradasi para dosen, para guru besar untuk mengemukakan pandangannya di forum reses. Seorang dosen, seorang pendidik, atau ahli-ahli pendidikan semestinya menyampaikannya itu berdasarkan ilmiah dan kajian. Dan itu disampaikannya dalam forum ilmiah atau forum pendidikan, bukan di curhatan reses. Jadi yang berbahaya itu cara pandang Kang Deddy Mulyadi atau cara berpikir Anda yang begitu ngawur. Itulah pandangan saya selaku anak Bapak Ai. Bagaimana pandangan Sia, Saudara Maulana Yusuf? Salam akal kritis. Sama Kang, kami juga sebagai anak Bapak Aing memiliki pikiran yang sama seperti itu. Ya itu bisa dikatakan jadi Bapak siapa tadi Maulana Yusuf itu kalau berpendapat seperti itu berarti menurunkan derajat seorang dosen karena forum reses itu ini lur, forum dengar pendapat gitu, dengar pendapat. Nah, dan yang anehnya itu hanya ada salah satu anggota dewan gitu kan, terus mengundang mungkin ya nggak tahu lah gitu, apakah mungkin praktisi pendidikan ya disebutkannya. Nah, harusnya menyampaikan sebuah kritik ya karena beliau adalah seorang dosen itu harusnya melalui forum-forum akademik gitu dalam bentuk jurnal ilmiah atau ya sesuatu yang istilahnya berhubungan dengan akademis lah. Nah, kalau di sini namanya dosen terus kemudian masuk ke dalam forum reses dan di situ curhat ya malah mendegradasi atau menurunkan kapasitas beliau sebagai seorang dosen gitu maksudnya lur. Ya, jadi kalau yang pertama tadi siapa anggota dewan dari PKB itu Bapak Maulana Yusuf ya bisa dikatakan sok kumaha menurut anak Bapak Sia katanya. Itu mah nyari engagement aja, nyari engagement karena
setiap segala sesuatu yang nyenggol KDM itu pasti rame gitu. Ya kita bisa lihat followersnya juga cuman sedikit kan gitu. Oke ya nggak apa-apa. Cuman ya jangan menyudutkan sih harus ya. Apalagi ini sangat berbahaya. Jadi menggiring opini kalau menurut kami. Mungkin akan lebih tepat lagi kalau cara menyampaikannya itu ini ya saya mau buka tanggapan nih gitu. Silakan sok. Ya kan anak-anak Bapak Aing nih nggak usah pakai istilahnya Bapak Sia gitu. Jadi seolah-olah kan itu menyudutkan gitu. Ya nggak boleh sebenarnya. Tapi oke lah itu pilihan sih ya. Dan kita kan bisa menilai gitu bagaimana lah sekualitas seseorang gitu kan dari apa yang diucapkan gitu loh. Oke. Next kita lanjut video selanjutnya. Silahkan mana yang lebih disukai oleh warga atau lebih rasional menurut warga. 600 miliar atau bisa jadi nanti menjadi 650 miliar atau 700 miliar anggaran provinsi untuk bantuan sekolah yang diserahkan melalui sekolahnya masing-masing, melalui rekening bendahara sekolahnya masing-masing, atau anggaran itu dirubah skemanya menjadi bantuan beasiswa untuk warga yang tidak mampu yang cakep. Sekolah di sekolah swasta. Kalau sekolah negeri fee, kalau sekolah swasta kan masih bayar. Pilih di antara dua, diberi bantuan sekolah swastanya atau diberi beasiswa bagi masyarakat miskin yang sekolah di sekolah swasta. Silahkan seluruh warga Jabar untuk memberikan pendapatnya. Hatur nuhun. Sami-sami Kang Dedi. Nah, kalau menurut kami yang kedua dong. Yang dibantu itu adalah siswanya gitu. Kalau sekolahnya kan sudah bisa dikatakan sudah mandiri ya. Yang membutuhkan bantuan itu kan adalah siswa yang tidak mampu yang bersekolah di situ gitu. Jadi ini lebih transparan kalau menurut kami gitu. Beasiswa ini untuk siswa yang tidak mampu ya. Nah, mungkin nanti ada siswa yang berprestasi gitu dan nanti ada juga bantuan pihak sekolah berdasarkan kebutuhan. Kang Dedi ini sangat adil kalau menurut kami Lur, dan sangat cerdas sekali gitu. Cerdasnya tuh gini, beliau tuh bisa memapping gitu kan. Nah, ini mana yang lebih prioritas? Terus kemudian nanti merunut pelan-pelan sampai mengerucut pada satu titik, ya kebutuhan yang paling sedikit itu apa. Nah, selama ini sering terjadi salah tempat gitu. Nah, jadi uang itu langsung aja digelontorin ke sekolah gitu kan. Kalau langsung kasih ke pihak sekolah ya belum tentu juga nyampe, karena terbukti juga selama ini kan sekolah-sekolah swasta itu dapat bantuan dari pemerintah nih ceritanya yang kami tahu ya. Akan tetapi tetap aja siswa yang tidak istilahnya kewajibannya ada yang tidak dipenuhi lah gitu. Nah, ijazahnya ditahan gitu dan Pemprov akhirnya mengeluarkan lagi jadi double gitu, jadi 2 kali. Udah toh dibantu gitu kan. Nah, dalam hal operasional segala macam ya kami nggak begitu paham apa bentuk bantuannya, mungkin seperti BOS atau segala macam, skemanya seperti apa. Nah, akan tetapi ketika ada siswa yang tidak melunasi ataupun ada tunggakan lah gitu ya dalam hal kewajiban, itu ijazahnya ditahan dan yang harus menebus adalah Pemprov gitu. Jadi kalau ada sekolah swasta koar-koar apa yang kau tanam itulah yang kau tuai gitu. Punten. Oke, next kita lanjut. Kalau bertanya lagi 384 kan nanti panas Kang Dedi, insya Allah nanti mau dikirim AC ke sekolah-sekolahnya, mau dipasangin 2 PK dan satu kelasnya itu 2 AC sehingga ruangannya dingin. Oh baik, terima kasih Pak Gubernur atas fasilitas AC-nya dari yang sebelumnya kami kepanasan atau kegerahan, dan sekarang yang jumlah muridnya 47 siswa alhamdulillah lebih nyaman. Sekali lagi sami-sami tuh siswanya aja seneng ya. Yang nggak seneng siapa? Ada aja yang nggak seneng Lur gitu kan, yang katanya wah ini berarti nanti menambah beban listrik, wah ntar nambah tidak bisa dirasakan dengan maksimal cuma 2 AC ini. Siswanya aja seneng dikasih bantuan AC sama Kang Dedi Mulyadi gitu ya kan. Nah,
Ini malah ada aja pihak yang nggak suka. Ya memang itulah, berbuat baik di negeri ini itu memang bukan hal yang mudah. Benar kata Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Oke, next kita lanjutkan. Tidak ada lingkungan masyarakat yang mengalami kebahagiaan, tumbuh hidupnya dengan sejahtera selama mengandalkan dari penambangan. Betul. Sistem pertanian nomaden, kemudian kenapa diambilnya Gunung Gede sekitarnya? Karena Pakuan Pajajaran itu berdiri di atas piranti lingkungan yang kaya raya, kaya sumber daya air, kaya sumber daya alam. Sumber daya alamnya, kekayaannya bukan yang di atas permukaan, tetapi di bawah permukaan kandungan emasnya juga kaya. Tetapi leluhurnya mengajarkan jangan eksploitasi yang di dalam. Kenapa? Karena itu kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena kita sudah sejahtera dengan permukaan. Kalau sejahtera dengan permukaan, kenapa harus menggali yang ada di dalam permukaan? Cerdas. Betul. Benar-benar Kang Deddy. Sehingga saya berulang-ulang ngomong, tidak ada lingkungan masyarakat yang mengalami kebahagiaan, tumbuh hidupnya dengan sejahtera selama mengandalkan dari penambangan. Benar. Bagi saya penambangan adalah ketidakcerdasan orang melakukan sumber daya permukaan alam. Ketidakcerdasan. Ini saya berikan gini lah. Orang Bogor itu gelis. Ditambah punya kecerdasan, kan cukup senyum. Dari senyumnya nanti lahirlah iklan pasta gigi. Kan cukup menggerai rambutnya, lahirlah ikan sampo. Kan cukup memperlihatkan kulitnya, lahirlah iklan skincare. Pemutih kulit. Kan cukup memperlihatkan mukanya, lahirlah menjadi endorsement skincare. Dari memperlihatkan mukanya saja sudah kaya, ngapain membuka bajunya? Kalau sudah cantik, ngapain buka baju dan celana, Bu? Jual diri. Itu jual diri loh. Jual diri loh. Nah, kalau sudah jual diri, mohon maaf, mahalnya hanya pertemuan pertama. Setuju, sangat setuju. Tuh luar biasa kan Bapak Aing pemikirannya. Jadi beliau nggak setuju yang dengan adanya pertambangan itu lur, gitu. Karena pertambangan itu ya, itu kan dampak yang diakibatkan itu jauh lebih besar destruktifnya dibandingkan dengan hasilnya. Mahalnya cuman awalnya aja. Nah beliau menganalogikannya dengan sosok wanita gitu ya. Nah wanita itu kalau memang sudah cantik ya kan, mulus kulitnya, cantik wajahnya, putih giginya, halus rambutnya, dengan jadi endorse iklan, maksudnya di permukaan tanah lah gitu ya, memanfaatkan permukaan tanah, itu udah jadi kaya gitu. Ngapain juga harus buka yang nggak harus dibuka? Apa itu ya? Pertambangan gitu. Nah ini cara berpikir yang cerdas ya. Mungkin sebagian orang tidak setuju dengan hal ini, tapi kami sangat setuju karena gini, tanah yang subur itu bisa terus berkelanjutan. Nah, paham nggak lur? Maksudnya gini, kita tanam misalnya padi, ya kan? 3 bulan panen, tanam lagi padi. Ini di permukaan tanahnya nih. 3 bulan lagi panen, jadi seterusnya seperti itu. Ya, kita bisa mendapatkan hasil kekayaan alam dari permukaan tanah. Tapi kalau tanah itu sudah digali, diambil emasnya, diambil batu baranya, diambil segala macamnya dari perut bumi, ya udah cuman sekali itu aja. Besok-besok tanah bekas galian itu udah nggak bisa ditanemin, gersang gitu. Dan akhirnya apa? Kelaparan. Nah, apalagi kalau itu digali tanpa ada pengelolaan lebih lanjut, maksudnya uangnya itu nggak jelas nih kemana. Nah nih Kang Deddy Mulyadi dan kami sangat setuju karena kita ini kan orang hidup ya, orang hidup apa sih yang dibutuhkan? Pangan. Orang kerja capek-capek mati-matian ya buat apa? Ngisi perut. Dan isi perut itu tidak akan pernah digantikan dan tidak akan pernah bisa digantikan oleh bahan lain. Kalau singkong ya tetap singkong. Ya, kalau nasi ya harus tetap nasi, nggak bisa diganti sama nasi tapi dari plastik
Nggak bisa. Nggak bisa diganti oleh singkong, ya. Tapi dari tembaga, mules dah tuh perut. Bener telur. Ya. Jadi ini adalah sebuah pemikiran dan kita kan kita bekerja berusaha itu apa sih? Buat ngisi perut. Nah, kadang-kadang yang membuat orang itu jadi keblinger adalah rasa keserakahan. Nah, dia mau menguasai apapun, perutnya kenyang gitu kan, tapi dia pengen punya ini, pengen punya itu yang ngerusak gitu. Ya ini sangat cerdas, kami sangat setuju. Jadi alam itu kalau sudah dirusak itu nggak akan bisa lagi kembali seperti semula. Bener nggak? Dan kita ini sangat jolim terhadap para pahlawan kita yang sudah memperjuangkan tanah air ini. Dan perlu dicatat, unsur-unsur hara itu bisa tetap terjaga kalau mineral-mineral yang ada di bawah tanah itu nggak diotak-atik. Sok, silakan dicari informasinya. Itu informasi yang sangat valid dan A1. Ya lur ya. Dan ditambah lagi dampak-dampak yang diakibatkan oleh aktivitas ini itu tidak seimbang. Kita bisa lihat banyak daerah-daerah tambang yang sudah selesai digali bahan tambangnya, ya udah. Nah, akan menjadi cerukan-cerukan yang diisi oleh air, malah rentan terjadi kecelakaan di situ. Ada yang tenggelam, ada yang auzubillah gitu lur ya. Oke, kami sangat setuju ini lur. Luar biasa ya Bapak Aing. Oke, next kita lanjut. Galak terhadap penambangan, komitmen saya galak terhadap pembalakan hutan, itu sesungguhnya saya lagi menjaga Jakarta. Oke. Oh Kang, ini kan artinya nanti MOU akan ada ditandatangani kerjasama untuk 5 tahun ke depan. Iya. Prioritas dari Jabar sendiri untuk 10 provinsi kerjasamanya itu apa, Kang? Ya prioritas utamanya adalah daerah yang menikmati dari sumber daya alam di Jawa Barat itu juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga sumber daya alamnya. Oke, berarti sumber daya alam ekologisnya harus dijaga. Jadi utamanya, Pak, ya harus utama karena hulunya kan kita butuh apapun hulunya harus bener. Oke, berarti dari misalnya begini, pembangunan misalnya gini lagi, problem lagi kan, Parung Panjang itu kan degradasi lingkungan pada gunung-gunung batu tuh. Gunung-gunung batunya kan hari ini melahirkan ISPA, kerusakan infrastruktur. Itu hampir 1 triliun kebutuhan kita untuk merecovery. Nah, itu kan pertumbuhan ekonominya bukan di situ. Pertumbuhan ekonominya adalah di wilayah sekitar, di provinsi tetangga. Nah, ini kan juga menjadi bagian terpenting yang harus kita dibicarakan bahwa ada pertumbuhan di tempat lain, tapi ada degradasi di tempat lain. Oke, artinya MPO ini cukup penting ya Kang untuk bisa menjaga. Iya, penting banget. Yoi, gokil Bapak Aing. Aduh, alhamdulillah lur, boga gubernur kos Bapak Aing bener dah. Aduh, kuat merinding Aing. Ya, ini adalah bentuk nyata ya kan keberanian nyali seorang pemimpin dari Kang Deddy Mulyadi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakatnya gitu. Karena benar yang beliau sebutkan tadi adalah yang selama ini yang merasakan kesejahteraan itu adalah siapa? Ya provinsi tetangga, tidak perlu disebutkan. Nah, yang ngalamin kerusakan daerah penghasil tambang dalam hal ini yang disebutkan tadi adalah Parung Panjang ya. Nah, Parung Panjang itu di daerah Bogor sana, itu posisinya habis gunung batunya diambil, jalannya rusak, masyarakatnya kena penyakit ISPA. Kan dampak sosial dan ekonominya mana buat masyarakat. Nah, yang ngerasain kesejahteraan itu malah yang ngambil batu itu gitu loh. Paham kan lur sampai sini? Nah, jadi komitmen Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi dalam memperjuangkan ya hak masyarakat itu tidak perlu lagi dipertanyakan. Walaupun sebenarnya ini adalah ya menurut kami tugas DPR sebenarnya. Tapi dieksekusi juga gitu oleh Bapak Aing. Ya mungkin ini sudah dikoordinasikan. Kita juga nggak tahu ya, wallahu alam gitu kan. Tapi dalam wawancara beliau yang dari video terakhir itu sepertinya beliau minta kompensasi gitu loh. Kalian sudah mengambil sumber daya alam dari wilayah kami, maka kalian harus memberikan feedback. Kan fair gitu. Dan beliau mengatakan itu membutuhkan recovery biaya kurang lebih sekitar 1 triliun. Nah, silakan kalau memang kalian mau bayar, boleh diambil. Jadi uang itu untuk diberikan benerin jalan, memberikan masyarakat ke pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak gitu kan.
memberikan sumbangsih lah gitu kepada masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan tersebut. Goks, benar-benar luar biasa Bapak Aing. Alhamdulillah. Lanjut. Di Bapenda Jawa Barat itu terdapat 34 P3DW. Kalau masyarakat umum biasanya menyebutnya dengan sebutan kantor samsat. Padahal sebenarnya kantor samsat itu adalah rumah bersama dari 3 institusi. Di dalamnya ada Bapenda, ada mitra kepolisian, dan ada dari Jasara Harja. Nah, ada 34 ini terbentang dari ujung Pangandaran sampai ujung Pelabuhan Ratu. Dan hari ini saya insya Allah akan berkunjung ke Samsat Kabupaten Bekasi, tapi nggak bilang-bilang. Bukan dalam rangka sidak, juga saya diinstruksikan Pak Gubernur untuk memastikan pelayanan berlangsung. Disuruh Pak dengan baik. Gubernur. Iya. Itu disuruh Pak Gubernur. Kemarin siapa yang bilang one man show? Ya itu buktinya anggotanya disuruh jalan. Berarti kan ini membagi tugas, membagi kerjaan. Inilah ya, kadang-kadang tukang nyinyir nih udah apa aja di framing. Segala ngatain Bapak Aing katanya one man show. Ya Allah, ada aja. Oke, kita lanjut. Ini jam 5:30 sudah ada yang nyamper ngajak diantar ke sekolah. Jangan begitu dong. Jangan begitu dong. Waduh, seneng sekolah teh. Senang. Pokoknya Wilujeng Enjing wargi Jabar, seluruh warganet dimanapun Matanya berada. kenapa nih yang? Si cantik ini pagi-pagi 5:30 ini sudah ngajak sekolah. Saking semangatnya. Sundul dong. Dan pemberitahuan ya untuk seluruh warga Jawa Barat, sekarang akan diselenggarakan lomba desa dan kelurahan di seluruh provinsi Jawa Barat. Untuk lomba desa dan kelurahan disebutnya adalah memperebutkan anugerah Sri Baduga. Gerbang Sri Baduga. Matanya gitu-gitu. Nanti akan dinilai keberhasilan berbagai bidang pembangunan di desa dan kelurahannya. Dari mulai kebersihan, penataan lingkungan, cun dulu, dan sebagainya. Oke? Dadah dong, dodo. Dadah. Lihat tiangnya matanya teleng. Nggak boleh gitu-gitu matanya. Bilang dong, Wilujeng Enjing. Ini yang mau sekolah. Kiss bye pada semuanya. Sekali lagi. Oke, Lur. Ya, ini video terakhir kita bahas sedikit tentang kompetisi Gerbang Sri Baduga. Nah, ini diadakan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk seluruh desa yang ada di Jawa Barat, dan itu hadiahnya sangat fantastis, Lur ya. Sangat fantastis tahu kami. Jadi setiap tingkatan itu mendapatkan hadiah ratusan juta sampai miliaran, dan menurut kami kegiatan ini sangat positif dan bisa men-trigger gitu ya, men-trigger desa-desa gitu yang tadinya istilahnya tibang hari-hari doang gitu kan, akhirnya bisa jadi rada jak-jak ya gitu, peda duitan gitu. Ya, sebenarnya bukan itu. Jadi uang itu hanya untuk stimulus saja ya, stimulus. Jadi daripada dikasih langsung, mendingan dibuat kompetisi. Toh kompetisi ini akan membuat semacam kegiatan yang bisa memberikan dampak terhadap masyarakat ya. Tadi masalah kebersihan lingkungan ya kan, kemudian masalah-masalah yang lain lah gitu yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, itu sangat luar biasa menurut kami, dan baru kali ini kayaknya gitu ya. Nah, itu bisa diharapkan bisa menambah semangat bagi para aparatur desa untuk menggerakkan desanya bisa menjadi desa berprestasi. Karena gini, yang berprestasi itu akan diumumkan. Oke? Nah, mendapatkan hadiah juga. Nah, yang tidak berprestasi atau yang desa terburuk itu juga akan diumumkan. Ngerakeun sih. Kade-kade ngerakeun sih. Ayo kepala desa, semangat ya. Ini udah mulai dibuka karena dari Agustus dan nanti diumumkan di Desember. Oke, Lur.
Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat dulur semua yang sudah menonton sampai dengan detik ini. Kami mohon maaf apabila ada narasi, fakta maupun data yang masih belum tepat. Dan buat dulur semua yang ingin berkomentar, silahkan sok mangga berkomentar. Tapi tolong dijaga komentarnya, jangan berkomentar yang negatif ya lur ya. Seperti komentar-komentar yang menyudutkan, menghina ya. Menghina pribadi orang lain, menyudutkan orang lain, mendiskreditkan ya, apalagi sampai membuli, jangan ya lur ya. Jadi berkomentarlah dengan baik dan bijak. Oke, kami mundur diri dulu. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.